Ini mengakhiri turnamen murid agung dari Sekte Abadi Yongchang. Murid di 30 teratas, silakan naik ke Talent Peak. Murid default dalam 3 Sekte Abadi utama untuk memasuki kuali Yongchang, silakan naik ke puncak bakat. Suara wasit bergema di dalam area dengan radius lebih dari belasan kilometer saat dia tetap berada di panggung sparring, setelah semua penempatan telah diselesaikan. Semua murid mendengar pengumuman itu dengan keras dan jelas. Murid di 30 besar mereka adalah 30 murid terkuat di seluruh Yongchang. Betapa aku iri pada mereka. Ini semua kemuliaan dan pencapaian untuk 30 yang paling luar biasa ini di seluruh Yongchang. 10 besar memenuhi syarat untuk memasuki kuali Yongchang. Ini adalah sumber daya besar yang sedang kita bicarakan. Selain itu, ada 3 murid default yang ditunjuk dalam 3 sekte abadi. Aku ingin tahu siapa mereka. Murid default dalam Sekte Abadi Yongchang adalah Suster Junior Xiao Xiao, tanpa diragukan lagi. Adapun Sekte Pembantaian Abadi, seharusnya Lu Qianfeng. Di usianya yang baru 20 tahun, dia sudah memiliki kehebatan dan rilem. Karunia alami yang luar biasa. Rumor mengatakan bahwa dia adalah murid default. Sementara yang untuk Sekte Abadi Dahong masih belum diketahui. Diskusi mulai memanas di antara kerumunan yang terdiri dari ratusan ribu murid. Seluruh area dikirim ke dalam kekacauan total. Ayo pergi. Selamat, kakak senior Gewen. Untuk berpikir bahwa pedang keliling masih mengetahui batas kemampuannya. Mengetahui bahwa dia bukan tandinganmu, dia memilih untuk segera mengakui kekalahan. Haha, seperti yang saya katakan, kakak senior Gewen pasti akan muncul sebagai yang teratas di turnamen ini sebagai murid utama dari 3 sekte abadi utama. Beberapa murid memberi selamat kepada Gewen saat mereka berdiri di atas puncak tempat semua pahlawan muda yang luar biasa berkumpul. Haha, aku bermaksud bertarung melawan pedang keliling itu. Sedikit yang saya harapkan dia menyerah. Dia benar-benar tahu batas kemampuannya, haha. Gewen tertawa terbahak-bahak dengan kepala terangkat tinggi. Dia mengenakan sarung tangan berwarna merah sambil memegang Flaming Spear. Itu dia, seolah-olah dia adalah Flaming God of War. Dengan wajah penuh kesombongan diri, dia mengamati sekelilingnya sambil menunjukkan senyum tipis. Dia akan muncul sebagai murid utama dari 3 sekte abadi utama setelah hari ini, yang merupakan kehormatan yang tak tertandingi. Ayo pergi, kakak senior. Salah satu murid memberi isyarat sambil tersenyum. Dalam satu gerakan cepat, dia melompat ke atas pedang panjang dan terbang menuju puncak lain yang berdiri di samping panggung pertarungan saat ini. Ayo pergi. Kerumunan pahlawan muda yang luar biasa terbang. Dalam sekejap, gerakan mereka menarik perhatian ratusan ribu murid saat mereka memandang kelompok itu dengan sangat iri dan hormat. Pergilah sekarang, Xiao Xiao. Pemimpin persekutuan dari persekutuan pengikut suci tertawa ketika dia berbicara ketika dia melihat bahwa yang pertama belum mengambil cuti karena mereka tetap berada di puncak. Ayah, kamu bilang kamu memiliki satu set peralatan spiritual dan armor yang disempurnakan untukku. Aku akan memakainya hari ini, haha. Xiao Xiao menyeringai dari telinga ke telinga sebelum terbang ke arah lain. Penatua Wang, silakan pergi. Tetua Agung berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum, saat keduanya berdiri di atas puncak tetua milik Sekte Abadi Dahong. Baiklah, tetua, aku akan pergi kalau begitu. Wang Xian menjawab dengan ramah. Dengan perubahan sikap, dia melesat ke arah gunung yang berdiri di tengah. Haha, beberapa tetua dari Sekte Abadi Dahong menyaksikan dari belakang Wang Xian dengan nada iri. Yang mengatakan, salah satu tetua mengerutkan kening saat dia melihat Wang Xian berjalan mendekat. Dia memandang dengan ekspresi yang bahkan lebih gelap. Jagoan, Raja Naga, saat Wang Xian terbang ke gunung paling tengah, dia disambut oleh suara pedang keliling. Roving Sword, kenapa kamu mengakui kekalahan di menit terakhir? Wang Xian bertanya dengan sangat bingung saat dia melihat pedang keliling dengan alis berkerut. Ini adalah beberapa sesepuh dari Immortal Slaying Sect. Mereka langsung menyerah, dan baru memberitahuku setelah mengakui kekalahan. Pedang keliling menjawab tanpa emosi. Mereka membuatmu mengakui kekalahan. Wang Xian terkejut. Untuk itu, dia melanjutkan, tidak apa-apa, asalkan kamu bisa masuk ke kuali Yongchang. Ya, Raja Naga. Pedang keliling mengangguk sebagai jawaban. Saat keduanya bergeser, mereka tiba di puncak gunung paling tengah. Saat mereka berdiri di peron puncak, mereka bisa melihat ratusan ribu murid dalam sekejap. Karena peronnya relatif kecil, kerumunan murid di bawah juga bisa melihat garis besar orang-orang di atas peron. Selamat, kakak senior Gewen, karena telah menjadi murid utama dari 3 sekte abadi utama. Pesaing terkuat di antara semua murid saat ini.
Benar-benar pantas menyandang gelar, kakak senior Gewen. Saat mereka mencapai panggung, Wang Xian dapat melihat kerumunan yang berkumpul untuk menyampaikan harapan terbaik mereka kepada Gewen. Haha, saat melihatnya, Wang Xian mendengus saat dia berdiri di samping. Saudara muda Hong, yang merupakan Raja Naga yang kamu bicarakan. Orang yang membuatmu berpikir dia adalah orang yang tidak bisa kami tandingi. Tunjukkan dia padaku. Saat itu, Gewen berbicara dengan nada angkuh. Di antara para murid dari 3 sekte abadi utama, posisi seseorang tidak akan didasarkan pada usia, melainkan kemampuan saja. Yang muncul sebagai yang terkuat akan naik menjadi murid senior. Gewen telah mengajukan pertanyaan dengan acuh tak acuh sambil mengamati sekelilingnya di mana pandangannya akhirnya tertuju pada pedang keliling dan Wang Xian. Itu benar, siapa di antara mereka? Apakah pria muda di samping pedang keliling itu? Itu dia, Raja Naga dari Sekte Abadi Dahong. Pemuda lain berbicara dengan seringai tipis sambil berdiri di samping Gewen saat dia berbalik untuk melihat Wang Xian juga. Panggungnya relatif kecil, sehingga orang bisa melihat semua orang di sekitar dengan pandangan sekilas. Di antaranya, Wang Xian menonjol sebagai satu-satunya orang asing, yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Gewen, kamu bukan tandingannya. Hong Tianda berkata kepada Gewen dengan nada datar sambil memperhatikan Gewen, mengunci alisnya. Oh, begitu. Aku akan melihat sendiri kemudian. Selama pertandingan kali ini, Junior Sister Huo mengakui kekalahan di menit terakhir. Sementara Roving Heavens, yang mengalahkanmu, harus mengakui kekalahan terhadapku. Betapa menjengkelkan. Jika memungkinkan, saya tidak keberatan memiliki seseorang untuk berlatih. Gewen membantah dengan kepala terangkat tinggi sambil meletakkan tombaknya di punggungnya. Judul murid utama dari 3 sekte abadi utama, bersama dengan konsesi kekalahan dari pedang keliling, telah membangun kesombongan dan egonya. Tapi sekali lagi, dia punya sarana untuk itu. Dia menyeringai saat melihat Wang Xian sebelum berjalan mendekat sambil tersenyum. Hai, Junior, saya Gewen. Junior Brother Hong telah memuji Anda, jadi saya memutuskan untuk datang dan melihatnya. Oh, halo. Wang Xian mengangguk sebentar sambil menatap Gewen. Dia mengatakan bahwa kehebatanmu di atas milikku. Jadi saya datang untuk mengujinya sendiri dan membantu Junior Brother Hong memperbaiki kesalahannya, lanjut Gewen. Bahwa aku, Gewen, sebenarnya yang paling kuat. Gewen mengucapkan setiap kata dari kalimat terakhirnya dengan penekanan ekstra sambil menatap Wang Xian dengan sangat dominan. Sementara itu, kerumunan murid memandang Gewen yang mendominasi, yang melonjak dengan bangga, dengan penuh kekaguman. Ini seharusnya menjadi dominasi yang diharapkan dari murid utama dari 3 sekte abadi utama. Itu benar, kakak senior Gewen benar-benar tangguh. Hanya berdasarkan pemikirannya ini, bahwa dia tidak tertandingi, itu sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun sendirian. Sungguh mengagumkan. Kerumunan murid dari 3 sekte abadi menghela nafas iri dan pasrah. Selama 2 pertandingan terakhirnya di turnamen murid agung di antara 3 sekte abadi kali ini, lawan terus mengakui kekalahan tanpa kakak senior Gewen bahkan harus mengangkat 1 jari pun. Karena mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya. Namun, Hong Tianda sekarang mengatakan bahwa kakak senior Gewen bukan tandingan Raja Naga. Oleh karena itu, Gewen memutuskan untuk menantang Wang Xian. Begitulah dominasi dan aura dari penantang terkuat saat ini. Jika kamu mengatakan kamu yang paling kuat, biarlah. Wang Xian menjawab Gewen dengan datar. Dia bermaksud untuk pergi tepat setelah memasuki kuali Yongchang kali ini dan tidak menginginkan masalah. Dia bahkan kurang tertarik untuk mengadu dirinya dengan seorang pria yang bisa dia hancurkan semudah mencubit jarinya. Hah, setelah melihat sikap Wang Xian, Gewen mengerutkan kening. Saya tidak pernah mengakui menjadi yang paling kuat melalui kata-kata, tetapi buktikan melalui tindakan. Anda dapat mengujinya sendiri jika Anda tidak yakin, Junior. Setelah itu, dia melanjutkan dengan acuh tak acuh. Dan mari kita lihat sendiri kehebatan apa yang kamu miliki, yang memberimu hak untuk ditunjuk sebagai murid default oleh Sekte Abadi Dahong untuk memasuki kuali Yongchang. Kerumunan tertawa bercanda ketika mereka menyaksikan tontonan sambil menatap Wang Xian dengan rasa ingin tahu yang besar. Hanya kamu sendiri yang tidak berhak menantang Raja Naga. Pedang keliling balas dengan dingin saat melihat betapa sombongnya Gewen saat berbicara dengan Raja Naga kesayangannya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang Raja Naga. Suara dingin dan tanpa emosi datang dari pedang keliling, mengejutkan kerumunan di peron. Gewen juga tertegun. Dia menyipitkan matanya dan berbalik menghadap pedang keliling tanpa emosi.
Untuk seorang pria yang bahkan tidak punya nyali untuk menghadapiku dalam pertempuran, hak apa yang kamu miliki untuk berbicara di hadapanku? Gwen menatap pedang keliling dan menegurnya dengan kasar. Pedang keliling, perhatikan kata-katamu. Berkualitas. Tes. Kualifikasi apa yang dibutuhkan? Slot yang telah ditentukan sebelumnya hanya akan diberikan kepada murid muda yang menunjukkan janji, tetapi tidak demikian untuk seorang ahli. Seorang ahli tidak akan membutuhkan slot yang telah ditentukan ini. Saat Gwen menyelesaikan kata-katanya, Jin Jian menatap Wang Xian dan mengejek dengan kasar. Kakak senior Jin benar, slot yang telah ditentukan sebelumnya bukan untuk para ahli tetapi untuk murid yang menjanjikan. Murid berbakat tertinggi lainnya mendukung ini. Dia memandang pedang keliling dengan jijik sebelum melanjutkan. Selain itu, seorang pria yang bahkan tidak berani menghadapi kakak senior Gwen tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Betapa bodohnya. Melihat bagaimana situasi berkembang, Yao Lingsui dan Hong Tianda sedikit mengernyit. Mereka tidak mengira pedang keliling berbicara untuk Raja Naga. Apalagi, kata-katanya sama sekali tidak rasional. Di ujung lain, Ao Suen terkejut dan menyaksikan bagaimana hal-hal berkembang dengan seringai. Enyahlah. Namun, yang mengejutkan semua orang, suara dingin dan tanpa emosi pedang keliling bergema sekali lagi. Responsnya Scrum langsung meredam suasana. Pedang keliling, lebih baik kamu perhatikan kata-katamu. Untuk seorang pria yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki Yongchang Cauldron, bagaimana mungkin kamu bisa begitu sombong? Jin Jian, yang menyimpan dendam terhadap pedang keliling, berkata dengan kasar. Hah? Dia tidak memenuhi syarat. Apa yang dikatakan Jin Jian membangkitkan kecurigaan dari talenta tertinggi di sekitar. Itu benar. Kalian akan tahu sebentar lagi. Seseorang yang tidak menghormati mentornya dan tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki kuali Yongchang. Jin Jian berkomentar dengan ejekan sambil menyeringai atas perlakuan pedang keliling. Sekte pembunuh abadi benar dengan keputusan ini. Gwen menatap pedang keliling dengan jelas sambil berkomentar. Tidak memenuhi syarat. Wang Xian sedikit mengernyit. Pedang keliling tidak memenuhi syarat untuk memasuki kuali Yongchang. Dia adalah runner-up untuk kontes akbar. Mengapa dia tidak memenuhi syarat? Mengakui kekalahan atas namanya dan kemudian melarangnya memasuki kuali Yongchang. Sepertinya manajemen yang lebih tinggi dari Immortal Slaying Sect tidak senang dengan Roving Sword. Wang Xian mengangkat alis dan menatap Gwen dengan rasa superioritas. Dengan nada tanpa emosi, dia berkata, pergilah saat kami memintamu untuk enyah. Kalian pasti merayu kematianmu sendiri. Ketika Wang Xian memintanya untuk enyah lagi, kemarahan muncul di mata Gwen. Sebagai murid terkuat dari 3 sekte abadi dan murid nomor 1 untuk kontes akbar, dia sudah menjadi tidak senang ketika Hong Tianda mempertanyakan legitimasi statusnya. Sekarang, dia tersinggung secara berurutan. Kemarahan membuncah dalam dirinya dan dia meraih tombak panjang di belakang punggungnya. Wang Xian tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya melihat pedang keliling dengan sederhana. Kaulah yang mengejar kematianmu sendiri, sampah. Sial, pedang keliling secara alami mengerti apa yang dimaksudkan Wang Xian. Detik berikutnya, dia mencabut pedang spiritual dari sarungnya. Bagus, bagus sepotong sampah yang bahkan tidak punya nyali untuk melawanku menantangku sekarang. Dalam hal ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan saya yang sebenarnya dan mengirim Anda keluar dari platform. Melihat pedang keliling menghunus pedangnya, Gwen sedingin es. Niat membunuh melintas di matanya. Pedang tanpa debu. Tanpa mengedipkan mata, pedang keliling menyerang dengan pedang panjang di tangannya dengan kecepatan luar biasa. Gwen tercengang dengan kecepatan pedang keliling. Api berukuran lebih dari 100 meter dipancarkan dari tubuhnya seperti tombak api yang saleh. Kotoran, mundur. Serangan tiba-tiba pedang keliling dan pelepasan aura oleh Gwen mengejutkan kelompok talenta tertinggi saat mereka mundur ke samping seketika. Cek. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada ledakan aura menakutkan dari peron di atas puncak? Kotoran. Pedang keliling bertarung dengan kakak laki-laki Gwen. Mengapa mereka mulai berkelahi begitu tiba-tiba? Ini apa yang terjadi? Pedang keliling tidak mengakui kekalahannya dengan rela. Mengapa dia memulai perkelahian sekarang jika dia merasa bahwa dia bukan tandingan kakak laki-laki Gwen sebelumnya? Ratusan ribu murid di sekitar terkejut melihat pertempuran meletus di peron di atas. Kenapa tiba-tiba ada perkelahian? Bahkan tetua dari 3 sekte abadi terheran-heran dengan apa yang mereka lihat. Kamu sendiri tidak cukup untuk menjadi sombong di hadapan Raja Naga. Pedang keliling tidak tergerak di hadapan Gwen, yang diselimuti api yang mencapai lebih dari 100 meter.
Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan energi atribut logam yang menakutkan bergabung menjadi pedang panjang sepanjang 1000 meter yang menebas ke depan. Apa? Bagaimana dia bisa melakukan serangan yang begitu mengerikan? Gwen merasa takut saat melihat energi yang menyayat hati dalam serangan yang diluncurkan pedang keliling dengan santai. Lonceng sangkar api. Dia berteriak keras. Detik berikutnya, api di sekelilingnya berubah menjadi emas dan membentuk bel besar yang menyilaukan di sekelilingnya. Lonceng besar di sekelilingnya tampak sangat keras dan tebal. Ledakan. Apa? Namun, energi mengerikan dari pedang panjang itu langsung membelah bel saat bertabrakan dengannya. Apa yang memberimu nyali untuk menjadi sombong? Pedang keliling bergerak dan muncul di hadapan Gwen di saat berikutnya. Tanpa menahan sama sekali, dia menerjang ke depan dengan pedang panjang di tangannya. Ledakan. Cahaya pedang yang mengerikan menimpa Gwen saat rasa takut berseri-seri di matanya. Ledakan. Dari ketinggian 1000 meter, Gwen jatuh ke tanah dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat dia menabrak tanah, ledakan mengerikan bergema. Uhuk-uhuk. Ini tidak mungkin. Gwen memuntahkan seteguk besar darah. Melihat perlengkapan spiritual yang melindungi dirinya, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, ketakutan, dan keterkejutan. Jika tetua tidak mengakui kekalahanku kepada wasit tanpa memberitahuku, apakah menurutmu sampah sepertimu bisa mendapatkan peringkat pertama? Pada saat ini, suara tanpa emosi pedang keliling bergema di seluruh kerumunan. Seluruh pertarungan berlangsung paling lama 5 detik dari awal hingga akhir. Sebelum semua murid di sekitar bisa bereaksi, Gwen dikalahkan. Apalagi, kekalahannya disegel dalam 2 langkah. Hanya 2 gerakan. Ini membuat banyak orang tidak percaya apa yang mereka lihat. Apalagi kakak senior Gwen masih menjadi juara kontes akbar beberapa saat lalu. Dia adalah murid terkuat dari 3 sekte abadi dan seluruh generasi muda. Namun, dia dikalahkan dalam waktu sesingkat itu tanpa bisa melakukan perlawanan apapun. Kontrasnya terlalu besar. Kelompok talenta tertinggi di udara menatap kakak senior Gwen dengan rasa tidak percaya dan kaget. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pedang keliling mengatakan beberapa saat yang lalu bahwa tetua dari sekte pembunuh abadi yang mengakui kekalahannya. Dengan kata lain, itu bukan keputusannya sendiri. Mengalahkan kakak senior Gwen dalam 2 serangan. Apakah dia sudah mencapai setengah langkah ke alam abadi? Kelompok talenta tertinggi terguncang dan mau tidak mau menelan air liur mereka dengan kagum. Adapun ratusan ribu murid dari 3 sekte abadi, mereka merasa seolah-olah dunia mereka sedang berantakan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Ini adalah kegilaan. Ini gila. Sikapnya bahkan tidak sekuat ini selama pertarungan antara pedang keliling dan kakak senior Hong Tianda. Sekarang bagaimana? Baru saja, senior Brother Roving Sword mengatakan bahwa Elder dari Immortal Slaying Sect adalah orang yang mengakui kekalahan secara pribadi dengan menunjuk wasit. Mengapa dia melakukan itu? 2 gerakan. Yang diperlukan hanyalah 2 gerakan untuk mengalahkan kakak senior Gwen. Itu benar-benar hebat. Kesenjangannya terlalu besar. Untuk berpikir bahwa kakak senior Gwen, generasi muda yang tak terkalahkan, telah dikalahkan dengan begitu mudah. Ini. Ratusan ribu murid di sekitarnya berkata saat mereka menelan ludah tak percaya, menyaksikan kakak senior Gwen. Dia perlahan mengangkat dirinya dari tanah sambil pulih dari keadaan berantakan. Ini adalah kakak senior Gwen nomor 1, juara turnamen akbar. Untuk berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa menahan 2 gerakan. Seberapa kuat kehebatan pedang keliling orang ini. Sementara itu, para tetua dari sekte pembantai abadi bergumam ketika kelompok mereka yang berjumlah lebih dari selusin menyaksikan dari atas puncak tempat mereka berada. Mereka semua memandang dengan ekspresi gelap dan mengerikan. Tapi sementara mereka marah, mereka juga diliputi oleh keterkejutan dan gentar pada saat bersamaan. Jangan bilang dia membuat beberapa terobosan dalam ilmu pedangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah berapa lama, untuk berpikir kehebatannya telah berkembang sebanyak ini. Dia adalah salah satu talenta yang jahat. Mengingat peralatan spiritual dan baju zirahnya, bersama dengan kehebatannya, Gwen sudah dianggap berada di puncak alam tunas. Namun, dia telah dikalahkan dalam 2 langkah. Jangan bilang kehebatan Roving Sword sudah naik ke half step to Immortal Realm. Itu mungkin. Tampaknya dia sangat mungkin mencapai alam abadi, bahkan jika dia tidak memasuki kuali Yongchang. Kelompok tetua dari Immortal Slaying Sekte berbicara saat mereka menatap pedang keliling dengan sangat terkejut dan hati-hati. Lagi pula, kehebatan yang ditunjukkan oleh yang terakhir telah membuat mereka waspada dan hiruk-pikuk. Wow,
Jika dia masih tidak diizinkan masuk ke kuali Yongchang mengingat kehebatannya saat ini, maka, tetua dari Sekte Pembunuh Abadi bergumam dengan tatapan berkerut. Sekte Pembunuh Abadi benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri kali ini. Pendekatan pedang keliling juga tidak diragukan lagi merupakan tamparan keras bagi Sekte Pembunuh Abadi. Raja Naga, pedang keliling memanggil. Dia sedang memeriksa Gewen, yang berada di bawah, sebelum tiba di sisi Wang Xian. Oh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wang Xian mengangguk sebagai jawaban saat dia berdiri di puncak, tanpa ekspresi. Yang mana, pedang keliling juga tetap diam saat dia berdiri di belakang Wang Xian di kanan diagonal. Wang Xian punya alasan untuk memobilisasi pedang keliling dan membiarkannya mengalahkan Gewen. Sekte Pembunuh Abadi telah melarang pedang keliling memasuki kuali Yongchang yang agak bertentangan dengan aturan turnamen besar. Namun, dia tidak memiliki sarana intervensi mengingat bahwa ini adalah keputusan yang dibuat oleh Sekte Pembunuh Abadi. Dalam hal ini, dia mungkin juga membiarkan pedang keliling mengalahkan Gewen. Dengan bahkan juara turnamen besar dari 3 Sekte Abadi utama tidak dapat masuk ke kuali Yongchang, tidak diragukan lagi akan menempatkan Sekte Pembunuh Abadi dalam posisi yang sulit. Mungkin kemudian, melalui metode ini, Sekte Pembunuh Abadi akan mengizinkan pedang keliling ke dalam kuali Yongchang. Pedang keliling tampaknya berhubungan baik dengan Raja Naga ini. Saat itu, kerumunan pahlawan muda luar biasa yang telah ditangguhkan di udara menarik napas dalam-dalam saat mereka menatap Wang Xian dan pedang keliling yang berada di atas panggung dengan mata berkilau. Pedang keliling ini tampaknya sangat patuh terhadap kata-kata Raja Naga. Apakah kalian semua memperhatikan bahwa dia telah berdiri satu langkah di belakang Raja Naga selama proses ini sambil memberi hormat kepadanya? Salah satu pahlawan muda yang luar biasa memandang duo itu dengan sangat kaget, saat mereka tetap di atas panggung. Sampai sekarang, satu-satunya yang tersisa di panggung puncak adalah pedang keliling dan Wang Xian. Saat mereka berdiri, mereka memberikan getaran khusus kepada orang lain yang menonton. Itu adalah sikap seolah-olah mereka tak terkalahkan. Itu adalah sikap seolah-olah mereka memiliki dunia di kaki mereka. Kehebatannya, Jin Jian dan Ao Suen mempertanyakan hal ini dengan ekspresi mengerikan saat mereka menatap duo yang ada di atas panggung. Sepertinya pedang keliling bukan tandingan Raja Naga yang menjelaskan mengapa dia begitu menghormatinya. Hong Tianda akhirnya berhasil berkomentar setelah terengah-engah. Pada saat yang sama, kerumunan pahlawan muda luar biasa yang tertahan di udara tetap diam untuk waktu yang lama. Apa? Semua pahlawan muda yang luar biasa tercengang oleh kalimat dari Hong Tianda saat mereka menoleh dengan sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Saya rasa, dengan kehebatan pedang keliling, bahkan tetua dari Sekte Abadi kami tidak akan cocok untuknya. Bagaimana Raja Naga itu bisa lebih kuat dari pedang keliling? Ao Suen segera membantah sementara wajahnya menjadi gelap. Menurut pendapatku, pedang keliling akan mampu menangani setidaknya 5 hingga 6 ahli Rilem Buding sendirian. Jadi bagaimana Raja Naga itu bisa lebih kuat darinya? Jangan bilang kehebatan mereka telah mencapai setengah langkah menuju keabadian. Pahlawan muda lainnya bertanya dengan geraman pelan. Dia pernah mengalahkanku dalam satu gerakan. Hong Tianda menjawab dengan dingin sambil memperhatikan Wang Xian dengan mata yang berubah-ubah. Apa mengalahkanmu, kakak senior Hong, dalam satu gerakan? Semua pahlawan muda tersentak sekali lagi. Saat mereka melakukannya, mereka memutar kepala dan menatap Wang Xian. Pedang keliling mampu mengalahkan kakak senior Gewen menggunakan 2 gerakan sementara Raja Naga mampu menjatuhkan kakak senior Hong dalam satu gerakan. Hah, mereka, para pahlawan muda itu mengikat lidah mereka saat mereka menatap duo di atas panggung. Ratusan ribu murid yang tetap di bawah juga memperhatikan duo yang tetap di atas panggung. Mengapa senior lainnya tidak naik ke panggung puncak? Beberapa murid bergumam pelan ketika mereka menyaksikan dengan bingung. Ayo pergi. Setelah putaran keheningan yang berlangsung kurang dari 1 menit, Hong Tianda mengubah posisinya sebelum melompat dengan lembut ke panggung puncak. Dia berdiri ke samping sambil mengalihkan pandangannya ke arah duo itu. Piao Lingsui memandang Wang Xian dan masih tidak berjalan ke arahnya setelah beberapa perenungan singkat. Dia merasa seolah-olah pihak lain dan dirinya sendiri adalah makhluk dari 2 dunia yang berbeda. Jika apa yang dikatakan Hong Tianda itu benar, mungkin kemudian, di bawah beberapa perhitungan pencegahan, pasangan Raja Naga dan pedang keliling sudah cukup untuk membunuh 15 ahli dari alam tunas. Ao Suen mengatur ini dengan tatapan terbebani sementara matanya berair. Pahlawan muda luar biasa yang terhormat, tolong berdiri di sepanjang lorong. Pemimpin Sekte Hong Yan akan segera mempersembahkan penghargaanmu. Saat itu, suara seorang tetua dari Sekte Abadi Yongchang terdengar.
Berbagai murid berjalan ke tepi panggung. Setelah baru saja pulih dari kegembiraan mereka, mata mereka diaduk dengan emosi. Bagi masing-masing dan setiap murid, itu adalah suatu kehormatan besar untuk dapat memiliki anugerah Grand Immortal secara langsung. Akankah yang abadi muncul? Wang Xian bertanya dengan sedikit terkejut, tetapi segera memulihkan ketenangannya. Karena dia tidak takut pada yang abadi sekarang. Saat itu, keributan sedang terjadi dari bawah. Hah? Ini suster muda Xiao Xiao. Ini suster muda Xiao Xiao. Pakaiannya, terlihat sangat-sangat menakutkan. Lonjakan api yang begitu kuat dari pakaian ini. Itu tercakup dalam peralatan spiritual level 12 dari atas ke bawah. Kata kerumunan pahlawan muda yang luar biasa saat mereka melihat ke bawah. Setelah melihat Xiao Xiao, yang memancarkan api suci saat dia mengepakkan sayap flamingnya, para pemuda itu menatapnya dengan iri. Xiao Xiao mengenakan peralatan spiritual dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari anting-anting, kalung, gelang, sepatu, pakaian, dan sayap. Saya rasa itu adalah peralatan spiritual yang dibuat oleh Yang Mulia Huolong untuk saudari junior Xiao Xiao. Kerumunan pemuda bergumam pada diri mereka sendiri sambil hijau karena iri. Kakak dan adik senior yang terhormat, saya di sini. Kata Xiao Xiao dengan gembira sambil tersenyum sambil melirik ke kerumunan yang berdiri di panggung puncak. Cepat datang, Xiao Xiao. Ayo, suster junior. Sekelompok pemuda memberi isyarat ke Xiao Xiao dengan senyum lebar. Sambil tersenyum, dia mengangguk sebagai jawaban sebelum mengepakkan sayapnya mirip dengan Flaming Angel yang cantik dan menggemaskan. Memalingkan kepala untuk menatapnya, ratusan ribu murid di bawahnya memandang dengan penuh kekaguman. Beberapa murid laki-laki bahkan berkata pada diri mereka sendiri, mengatakan bahwa orang yang menikahinya akan dapat dengan mudah selama sisa hidup mereka. Hehe, merasakan tatapan dari ratusan ribu orang, Xiao Xiao merasa sedikit malu saat dia mengepakkan sayapnya dan bergerak menuju platform di puncak. Namun, dia benar-benar tercengang saat mendekati peron dan melihat sosok yang dikenalnya. Itu dia, saya tidak menyangka dia berasal dari Sekte Abadi Dahong. Namun, Wang Xian mengerutkan kening dan jelas tidak terlalu senang melihat gadis muda itu. Dia telah melihat gadis muda itu sebelumnya. Dia adalah murid dari pemimpin sekte dari persekutuan pengikut suci. Dia kenapa harus dia? Ini, Xiao Xiao tercengang saat ini. Dia menatap kosong ke arah Wang Xian dan bergumam, Raja Naga. Kenapa dia? Ini benar-benar dia. Xiao Xiao, datanglah ke sisiku. Pada saat ini, seorang gadis di peron memberi isyarat kepadanya. Dia terbang secara mekanis menuju peron sementara tatapannya masih terkunci rapat pada Wang Xian. Xiao Xiao, apa yang kamu lihat? Ketika gadis di peron melihat tatapan kosong pada Xiao Xiao, dia menanyakan hal ini dengan rasa ingin tahu. Raja Naga. Dia adalah Raja Naga. Benar-benar kejutan. Benar-benar tak terduga. Xiao Xiao berteriak tiba-tiba. Matanya melebar dan menatap Wang Xian dengan tak percaya. Hah? Tindakannya yang tiba-tiba menarik perhatian talenta tertinggi yang tersisa di atas panggung saat mereka melihat dengan rasa ingin tahu. Ada apa, Xiao Xiao? Gadis itu meletakkan tangannya di bahu Xiao Xiao dan bertanya. Kita bertemu lagi. Wang Xian berbalik, menatap Xiao Xiao dan menunjukkan senyum tipis. Ekspresi Xiao Xiao berubah dan dia mulai mengamati Wang Xian dari atas ke bawah sambil mengabaikan gadis di sampingnya. Dengan tatapan terkejut, dia berkomentar, aku tidak mengira kamu masih hidup. Wang Xian tersenyum dan berkata dengan percaya diri, siapa yang mungkin bisa membunuhku? Xiao Xiao, apakah kamu tahu Raja Naga dari Sekte Abadi Dahong? Melihat Xiao Xiao mengabaikannya, gadis di samping Xiao Xiao mengerutkan kening dan bertanya lagi. Di sekitar mereka, talenta tertinggi menyaksikan dengan rasa ingin tahu. Raja Naga dari Sekte Abadi Dahong. Xiao Xiao menatap Raja Naga dan berkata dengan mata berbinar, dia bukan Raja Naga dari Sekte Abadi Dahong. Hah? Gadis lain dan talenta tertinggi di sekitarnya tercengang. Wang Xian menatapnya dengan jelas dan tidak berusaha menghentikannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu melakukannya. Dia adalah Raja Naga dari Sekte Naga. Raja Naga dari Sekte Naga di dunia nyata. Xiao Xiao menatap tajam ke arah Wang Xian saat dia meningkatkan volume suaranya. Apa? Bakat tertinggi di sekitarnya tercengang dan terkejut. Di dunia nyata, Raja Naga dari dunia bawah mendirikan Sekte Naga pada usia 20 tahun. Dengan kekuatan Sekte Naganya, dia menang atas pakar terkuat dari aliansi Sekte Ortodoks, Niu Shuang, dan Kaisar Qi dari Diabolisme. Dalam pertempuran di puncak Huasan, dia mematahkan susunan roh pertahanan dunia Yongchang dan memasuki dunia kita.
Saya pikir dia akan terbunuh oleh serangan dari susunan roh tetapi dia selamat secara tak terduga. Xiao Xiao menambahkan ini secara emosional. Wajahnya memerah dan segudang emosi memenuhi matanya. Dia terkejut tetapi juga menghormati Wang Xian. Apa? Raja Naga dari dunia nyata. Seru Gewen dengan takjub saat dia terbang. Bakat tertinggi di sekitarnya sama-sama tercengang. Saudari junior Xiao Xiao, maksudmu dia dari dunia nyata. Ini bagaimana dia bisa masuk ke dunia Yongchang kita? Itu pasti dia. Saya yakin bahwa saya tidak salah mengira dia untuk orang lain. Itu dia. Apakah Anda Raja Naga dari Sekte Naga? Xiao Xiao menunjuk ke arah Wang Xian dan bertanya dengan keras. Tepi bibir Wang Xian melengkung ke atas saat dia menjawab, aku adalah Raja Naga dari Sekte Naga dari dunia nyata. Senang bertemu semua orang. Aku adalah Sekte Raja Naga dari dunia nyata. Senang bertemu semua orang. Setelah mendengar Wang Xian, mata para talenta tertinggi di sekitarnya membelalak tak percaya. Mereka semua berbalik dan menatap Wang Xian dengan waspada. Dia dari dunia nyata. Siapa yang mengira kamu berasal dari dunia nyata? Bakat tertinggi menggeram dengan takjub sementara mata mereka membelalak. Dunia luar dan orang luar. Kamu dari dunia nyata. Apa yang kamu rencanakan untuk menyusup ke sekte abadi kita? Ekspresi Ao Suen berubah dan dia berteriak keras. Suaranya bergema di puluhan kilometer. Semua murid di sekitar bisa mendengarnya dengan jelas. Bagaimana situasinya? Apa yang terjadi? Orang luar dari dunia nyata. Melihat perubahan mendadak yang terjadi di atas panggung di puncak, ratusan ribu murid di sekitarnya tercengang. Semua orang berdiri, sambil merasa sedikit bingung, dan menatap platform dengan sungguh-sungguh. Saya tiba di tempat ini secara tidak sengaja dan wajar jika saya ingin membuat nama untuk diri saya sendiri di sini. Wang Xian tersenyum tipis dan menoleh ke Xiao Xiao. Hei gadis, kamu telah mengganggu rencanaku. Seorang pria dari dunia nyata. Apa niat Anda untuk bergabung dengan 3 sekte abadi kami dan memasuki dunia Yongchang? Ao Suen menatap Wang Xian sambil berteriak lagi. Suaranya bergema di seluruh area dengan radius beberapa puluh kilometer sekali lagi. Kali ini, keraguan semua orang di sekitarnya terkonfirmasi. Pria dari dunia nyata, kakak senior Ao Suen mengatakan bahwa Raja Naga berasal dari dunia nyata. Benar-benar, Raja Naga dari Sekte Abadi Dahong berasal dari dunia nyata. Seruan terdengar dari bawah dan para murid di sekitarnya terkejut. Para sesepuh dari 3 sekte abadi terbang menuju platform di puncak secara instan. Penatua Wang berasal dari dunia nyata. Penatua Agung dari Sekte Abadi Dahong langsung mempertanyakan ini dengan kasar. Gemuruh. Beberapa sesepuh mengelilingi platform di puncak sepenuhnya. Mata mereka semua tertuju pada Wang Xian. Wang Xian memandangi 50 hingga 60 ahli Buding Rilem di sekelilingnya. Perlahan-lahan, seringai muncul di wajahnya. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya dan berkata dengan jelas, Raja Naga dari Sekte Naga Dunia Bawah. Senang bertemu semua orang. Dia benar-benar dari dunia nyata. Ketidakpercayaan berseri-seri di mata tetua agung dari Sekte Abadi Dahong. Raja Naga sebenarnya dari dunia nyata. Seorang jenius seperti dia, bakat seperti iblis seperti dia berasal dari dunia yang sedang mengalami zaman kemunduran Dharma. Ini tidak bisa dipercaya bagi mereka. Bagaimana bisa ada bakat seperti iblis di dunia nyata? Kamu pasti memiliki niat buruk untuk bergabung dengan Sekte Abadi Dahong kami. Berbicara, apa niatmu? Seorang penatua dari Sekte Abadi Dahong menanyai Wang Xian dengan kasar. Bagaimanapun, niatnya tidak akan baik. Ayo bunuh saja dia. Bunuh dia. Ao Suen mendukung ini dengan keras. Niat membunuh yang kuat bersinar di matanya. Itu benar. Lumpuhkan kultivasinya dan interogasi dia tentang rencana jahatnya. Beberapa sesepuh dari Sekte Abadi Yongchang berkomentar dengan kasar saat kekejaman melintas di mata mereka. Bunuh saja dia, teriak seorang tetua dari Immortal Slaying Sect. Dengan kerumunan yang bersorak atas pembunuhan Raja Naga, para tetua dari 3 sekte abadi merasa terdorong untuk mengambil tindakan tetapi ragu-ragu saat mereka menatapnya. Keluarga Feng, keluarga Ao, keluarga Dong, keluarga Liang, hehe. Sepertinya peringatan yang saya kirimkan kepada kalian karena mencoba membunuh saya tidak cukup. Wang Xian melihat ke seberang para sesepuh yang berbicara dan kekejaman melintas di matanya. Hah? Para tetua yang ingin berbicara mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Xian. Itu kamu. Itu memang kamu. Penatua Liang, Penatua Tong, dan petugas Ao dibunuh olehmu. Seorang tetua berteriak dengan ekspresi gelap saat dia menatap Wang Xian dengan mata membunuh. Hehe,
Karena mereka berani mencoba membunuhku, mereka seharusnya sudah siap menghadapi ajal mereka. Kata Wang Xian dengan mata sedingin es. Hah? Semua tetua di sekitarnya terkejut saat mereka memusatkan perhatian mereka pada beberapa tetua yang baru saja berbicara. 15 ahli alam pemula dari kota Yongchang setengah bulan yang lalu dibunuh oleh Raja Naga. Seorang penatua dengan rambut merah menyala di tengah menanyai Wang Xian dengan pancaran sinar di matanya. Setengah bulan yang lalu, 15 orang mengepung daerah sekitar dekat tokoku dengan barisan untuk membunuhku. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan mereka hidup. Saya rasa saya telah melanggar kepentingan beberapa orang. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke beberapa tetua dengan jelas dengan senyum tipis di wajahnya. Kami menemukan ada yang tidak beres denganmu selama penyelidikan malam kami dan terbunuh olehmu. Hari ini, kita akan membalaskan dendam mereka. Penatua dari Sekte Abadi Dahong itu tetap tak tergoyahkan saat dia berbicara, menatap tajam pada Wang Xian. Dulu, mereka tidak berani membuka rahasia. Mengetahui bahwa Raja Naga adalah orang luar, itu membuat mereka benar-benar nyaman sekarang. Tidak peduli bagaimana orang luar itu mencoba menjelaskan dirinya sendiri, itu tidak akan pernah menang melawan klaim mereka. Bagaimanapun, dia datang dari dunia luar. Mari kita kendalikan dia sekarang. Kata seorang penatua dengan dingin. Ya, tidak perlu dikatakan lagi. Kita harus menangkapnya dulu. Seorang penatua menggema. Para tetua lainnya mengangguk setuju. Apapun yang terjadi, mereka harus mengendalikannya terlebih dahulu karena dia berasal dari dunia nyata. Mari melumpuhkan dia dan kultivasinya untuk mencegah masalah. Secercah kegembiraan melintas di mata Ao Suen dengan ekspresi ganas muncul di wajahnya. Dengan gerakan cepat, dia melesat ke arah Wang Xian untuk menyerang. Lumpuhkan dia. Tepat saat Ao Suen menyerang, 4 orang lainnya segera menyerang Wang Xian. Setelah menyaksikan adegan itu, Xiao Xiao sedikit terpana. Ekspresinya tenggelam sementara dia tetap diam. Aku datang ke tempat ini dengan tenang, dan aku juga ingin pergi dengan tenang. Kalian ingin mengadili azabmu. Melihat kuintet bersiap untuk melumpuhkannya, rasa dingin berbinar di mata Wang Xian. Membunuh mereka. Ketika suara tanpa emosi Wang Xian bergema, dia sudah menyerbu ke arah kuintet yang mendekati jarak 5 meter. Wow, suara garing terdengar saat sinar keemasan melintas, mengungkapkan 5 orang jahat. Raja Naga, hehe, pergilah ke neraka. Kegembiraan dan ekspresi jahat memenuhi wajah Ao Suen saat dia mengarahkan pedang panjang ke arah Wang Xian. 4 lainnya memasang wajah dingin. Raja Naga tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi mereka, tetapi dia juga telah membunuh seorang ahli terkemuka dari klan mereka. Perseteruan ini tidak dapat didamaikan. Sekarang mereka memiliki kesempatan ini, mereka tidak akan melepaskannya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, talenta tertinggi di belakang kuintet tiba-tiba menunjukkan ketakutan di matanya. Apa? Ketika kuintet itu meledakkan aura menakutkan mereka, mereka tercengang ketika mendengar suara di belakang mereka. Selanjutnya, mereka merasakan energi mereka menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Pedang tanpa jejak. Pedang keliling berdiri di depan Wang Xian dan menarik pedangnya setelah mengeluarkan kata-kata. Ah tidak, mereka berlima merasakan energi mereka menghilang di dalam tubuh mereka saat mereka melihat ke bawah dengan gentar. Mereka merasa panik saat mereka menjerit putus asa. Setengah dari tubuh mereka perlahan-lahan runtuh ke tanah. Satu gerakan pedang telah membagi mereka menjadi 2. Merasakan vitalitas mereka berkurang dengan cepat, kuintet kehilangan semua harapan. Itu dia. Dia adalah bawahan dari Raja Naga. Aku tidak menyangka itu dia. Dia masih hidup. Xiao Xiao menyaksikan adegan ini dan dengan cepat berputar dengan wajah pucat. Dia menatap pedang keliling dan berbicara sekuat tenaga. Apa? Pedang keliling adalah bawahan Raja Naga. Itu benar, itu dia. Dia orangnya Raja Naga, dan dia juga berasal dari dunia nyata. Kata Xiao Xiao dengan suara keras. Pergilah ke neraka, pedang keliling. Anda benar-benar datang dari dunia nyata. Untuk berpikir bahwa sekte pembunuh abadi menghabiskan banyak upaya untuk mengolahmu. Kamu sangat kejam. Mati. Beraninya kamu menyerang. Turunkan dia. Jika dia berani melawan, bunuh dia. Melihat bahwa pedang keliling benar-benar membunuh 4 tetua dan 1 talenta tertinggi sekaligus, 3 sekte abadi menjadi gugup saat mereka berseru dengan keras. 60 ahli Buding Rilem segera mengeluarkan aura dominan mereka dari tubuh mereka, mengunci Wang Xian dan Roving Sword sepenuhnya. Segera menyerah. Penatua Agung dari Sekte Abadi Dahong menatap Wang Xian dengan tatapan rumit saat dia berteriak dengan suara rendah. Jangan macam-macam denganku. Jika tidak, saya tidak keberatan melakukan pembunuhan besar-besaran.
Wang Xian menyapu pandangan dinginnya ke 60 ahli rilem buding saat dia menjawab dengan dingin. Membunuh mereka. Beraninya dia membunuh orang-orang dari dunia Yongchang. Seorang penatua mengeluarkan teriakan dingin secara langsung. Memukul. Membunuh. Beberapa tetua bertindak tanpa ragu saat mereka mengumpulkan energi menakutkan mereka dan menebas Wang Xian dan pedang keliling. Mundur. Beberapa talenta tertinggi di atas panggung terkejut saat mereka merunduk ke satu sisi dengan gentar. Ketika semua tetua dari 3 sekte abadi menyerang bersama, itu membawa pemandangan yang menghancurkan. Astaga, Raja Naga itu benar-benar berasal dari dunia nyata, begitu pula pedang keliling. Pedang keliling sangat kuat sehingga dia bisa membunuh 4 tetua dalam satu gerakan. Bahkan Ao Suwen juga, dia langsung dibunuh. Itu terlalu cepat. Raja Naga adalah orang yang membunuh 15 ahli buding rilem di Menara Yongchang setengah bulan yang lalu. Ini benar-benar gila. Mereka berasal dari dunia nyata, tetapi bukankah dunia nyata mengalami kemunduran zaman Dharma? Kenapa Raja Naga dan pedang keliling begitu kuat? Mengapa? Lebih dari ratusan ribu murid berteriak tak percaya di bawah. Mereka menyaksikan penindasan yang menakutkan meletus dari 60 tetua, menyelimuti seluruh area dalam rentang lebih dari 10 kilometer. Bunuh Raja Naga. Ayo pergi dan bunuh dia. Brengsek. Pada saat ini, semua ahli memelototi Wang Xian dengan niat membunuh dari bawah. Mereka adalah ahli dari selusin keluarga. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin ahli buding rilem naik ke langit dan meluncur ke arah Wang Xian dengan niat membunuh yang sangat besar. Ledakan. Lusinan tetua menyerang pada saat bersamaan di langit. Neraka yang menakutkan, pedang air, dan pedang logam membayangi Wang Xian. Seketika, semua energi yang mendominasi mendarat di atas panggung di puncak. Seluruh panggung di puncak meledak di bawah serangan yang mendominasi. Panggung yang tingginya 1000 meter benar-benar hancur. Dia meninggal. Saya yakin dia sudah mati karena lebih dari lusinan ahli menyerang pada saat bersamaan. Kekuatan mereka cukup untuk menjatuhkan langit. Kembali ke bawah, murid-murid itu berkomentar dengan tatapan kaget. Mata mereka melebar ketika mereka menyaksikan serangan mengerikan tersebut. Itu menakutkan bagi Raja Naga, dan pedang keliling dari dunia nyata, untuk menjadi sesepuh dari Sekte Abadi Dahong dan generasi muda Yongchang yang paling tak terkalahkan. Sayang sekali mereka terlalu berani untuk membunuh orang-orang kita. Meskipun kita membunuhnya, kekuatan Raja Naga dan pedang keliling cukup bagus untuk mengejutkan kita. Bakat mereka di luar imajinasi. Bagus kalau mereka sudah mati. Mereka membuat bakat kami pucat jika dibandingkan dalam waktu singkat. Bakat yang luar biasa. Beberapa ratus ribu murid bergumam pada diri mereka sendiri sambil menatap area yang kacau. Mati. Keduanya pasti sudah mati sekarang. Kelompok talenta tertinggi menyembunyikan diri 1000 meter di atas tanah. Pada saat ini, ekspresi Ge Wen sedikit melunak. Dia merasa sangat malu setelah dikalahkan oleh pedang keliling dalam 2 gerakan. Namun, rasa takut mencengkeramnya ketika dia melihat pedang keliling membunuh 4 sesepuh dan Ao Suwen dengan satu serangan. Dia terlalu kuat. Apa yang baru saja dia tunjukkan bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan daripada saat dia bertarung denganku. Apakah mereka akan mati? Xiao Xiao menatap tajam ke bawahnya dan bergumam, Raja Naga sama seperti dia di dunia nyata. Sangat arogan tanpa memedulikan siapapun. Itulah dunia nyata dan kita berada di dunia Yongchang sekarang. Tidak perlu takut pada Raja Naga. Biarpun dia naga sungguhan, kami akan menaklukkannya di sini. Jin Jian menatap ke bawahnya dan kegembiraan melintas di matanya. Itu benar. Beraninya mereka membunuh orang-orang dari dunia Yongchang. Mereka pantas mati. Ge Wen menyeringai mengerikan. Setelah Raja Naga dan pedang keliling mati, dia akan tetap menjadi talenta tertinggi terkuat di dunia Yongchang dan murid terkuat dari 3 sekte abadi. Ledakan. Namun, pedang panjang emas yang menakutkan menebas dari pusat ledakan. Pedang panjang emas berubah menjadi lebih gelap dan memanjang hingga 1000 meter saat menebas ke depan. Apa? Mereka belum mati. Menghindari. Menghindar segera. Ketika tetua di sekitarnya dari 3 sekte abadi melihat kemunculan tiba-tiba dari pedang panjang yang menakutkan itu, mereka berteriak keras. Tidak. Namun, pedang panjang emas itu menebas dalam sekejap. Selanjutnya, beberapa sesepuh jatuh ke tanah bahkan tanpa sempat berteriak kesakitan. Serangan yang mengerikan. Dia setidaknya berada di setengah langkah ke alam abadi. Membunuh. Semuanya serang dia bersama-sama. Para tetua dari 3 sekte abadi tercengang dan berteriak keras. Saya tidak punya niat untuk membunuh siapapun pada awalnya. Namun, dengan hal-hal seperti itu, ayo bunuh sesuka hati kita. Haha, dunia Yongchang. Terus.
Wang Xian melihat ke seberang para sesepuh yang menyerbu ke arahnya dan tertawa histeris. Membunuh. Pedang keliling, yang berdiri di sampingnya, bergerak. Tanpa debu, tanpa suara, sesak nafas, tanpa bayangan, tanpa jejak, tanpa belas kasihan. Suara tanpa emosi bergema saat pedang panjang Roving Sword menebas dan menembus berbagai serangan mengerikan yang mendekatinya. Pedang panjang emas yang menakutkan itu menembus tubuh 6 sesepuh dengan menakutkan. Apa? Tanpa mengeluarkan suara, ke-6 sesepuh jatuh ke tanah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Seorang penatua berteriak ketakutan saat matanya membelalak tak percaya. 6 serangan dan 6 sesepuh telah jatuh. Ilmu pedang tanpa ampun. Dia telah membuat peningkatan besar dalam ilmu pedang tanpa ampun sekali lagi. Tetua Agung Sekte Pembunuh Abadi berteriak dengan ekspresi ngeri. Serang mereka bersama-sama. Dalam waktu singkat, pedang keliling telah membunuh 10 tetua. Ini telah menanamkan rasa takut di hati semua sesepuh dari 3 Sekte Abadi. Jika mereka mengizinkannya untuk terus menyerang, kelompok mereka tidak akan cukup untuk membunuh pedang keliling. Selain itu, yang paling mengkhawatirkan mereka adalah bahwa Raja Naga tidak bergerak. Jika seperti yang disebutkan Xiao Xiao, pedang keliling hanyalah bawahan Raja Naga. Ini, bakat tertinggi bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan setelah melihat pedang keliling membunuh 4 tetua dengan 1 serangan. Ini diikuti dengan membunuh 6 sesepuh lainnya dengan 6 gerakan pedang tanpa ampun. Selain itu, serangan dari sesepuh mereka terhadap Raja Naga dengan mudah dihentikan oleh energi air di sekitarnya. Kekuatan mereka berdua telah mengguncang mereka sampai ke inti mereka. Jika mereka melawan Wang Xian dan pedang keliling, mereka akan terbunuh seketika. Kelompok talenta tertinggi mau tidak mau mundur lebih jauh. Teknik piro besar, ledakan pedang, pedang tanpa ampun. Energi mengerikan dilepaskan dari tetua dari 3 Sekte Abadi. Detik berikutnya, teknik pertempuran yang menakutkan dengan kekuatan dahsyat diluncurkan ke arah Wang Xian dan pedang keliling. Orang bisa tahu betapa mengerikannya serangan dari lebih dari 50 ahli Buding Realm dengan mudah dari bagaimana warna langit berubah. Bahkan atmosfer di sekitarnya pun meledak. Pedang Alpen. Melihat serangan mendekatinya, Wang Xian tersenyum tipis dan 5 pedang panjang muncul di sekelilingnya. Setiap pedang adalah bagian dari peralatan spiritual level 12. Saat pedang panjang diputar, gambar ilusi Sword Elpis muncul dan menyelimuti Wang Xian di dalamnya. Pedang patah. Pedang keliling tidak tergerak oleh serangan saat dia mengayunkan pedang panjang di tangannya. Beberapa pedang patah muncul di sekelilingnya dan bertemu dengan energi menakutkan dari serangan yang mendekat. Ledakan. Ledakan bergema di seluruh. Namun, yang membuat malu penonton adalah cahaya biru dan keemasan yang menyilaukan masih bersinar menyilaukan. Kembalikan pedang. Roving Sword berteriak tanpa emosi dan pedang panjang terbentuk di sekelilingnya. Kotoran. Mereka terlalu kuat. Hindari pedang panjangnya. Tetua Agung dari Sekte Pembunuh Abadi berteriak. Ekspresi para tetua di sekitarnya berubah drastis. 2 orang melawan lebih dari 60 sesepuh dan mampu membunuh 11. Apakah ini mungkin? Astaga, para sesepuh berada di pihak yang kalah. Bagaimana mereka berdua bisa begitu kuat? Bagaimana mungkin 2 orang dari dunia yang mengalami kemunduran zaman Dharma menjadi begitu kuat? Ratusan ribu murid menyaksikan pertempuran yang mengerikan di udara dengan kaget dan ketakutan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Sekte Abadi Yongchang, bukankah seharusnya para seniman bela diri di dunia nyata menjadi sampah? Namun, apa yang terjadi di depan mereka tampaknya menunjukkan bahwa seniman bela diri dari dunia nyata semuanya adalah binatang buas dan perkasa. Kotoran. Pada saat ini, mereka melihat pedang keliling menebas dan menyerang beberapa sesepuh dengan pedang panjangnya sekali lagi. Ilmu pedang tanpa ampun dianggap sebagai teknik pedang terkuat oleh Sekte Pembunuh Abadi. Setelah digunakan, akan ada ahli yang sekarat. Beraninya kau membunuh Di Yongchangku. Apakah kamu tahu dosa-dosamu? Kakak. Tiba-tiba, suara keras dan jelas bergema dari jauh. Bola api yang menyilaukan jatuh ke pedang panjang itu secara langsung, menghancurkannya. Pemimpin Sekte Hongyan, Yang Mulia Hongyan. Ketika tetua dari 3 Sekte Abadi mendengar suara ini, kegembiraan terpancar di mata mereka saat mereka menyapa dengan hormat. Sesosok muncul di depan mata semua orang seolah-olah dia telah berteleportasi secara instan. Sosok ilusi itu berangsur-angsur terwujud menjadi seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi merah lengkap. Dari dia, orang bisa merasakan sensasi hangat. Dia juga memancarkan cahaya redup dan mempersonifikasikan kesucian matahari. Dia menatap Wang Xian dan pedang keliling dengan acuh tak acuh dengan peralatan spiritual yang menyerupai matahari di atas kepalanya.
Hong Yan, pakar alam abadi, pemimpin sekte, dua orang luar ini membunuh lebih dari 10 tetua. Setengah bulan yang lalu, mereka juga membunuh 15 ahli Buding Realm. Seorang penatua dari Sekte Abadi Yongchang memelototi Wang Xian dengan kebencian dan melaporkan informasi ini. Yang Mulia Hong Yan, pria ini bergabung dengan Sekte Pembantaian Abadi kami dengan niat buruk. Bisakah kami meminta bantuan Anda untuk membersihkan momok dari sekte kami? Seorang penatua dari Sekte Pembantaian Abadi membungkuk segera dan bertanya. Karena membunuh begitu banyak ahli dari dunia Yongchang kita, dosa mereka menuntut kematian mereka. Hong Yan mengangguk dengan acuh tak acuh dan mengangkat satu jari. Sel Piro. Suara yang sepertinya telah melewati kehampaan terdengar lagi saat Hong Yan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Wang Xian dan pedang keliling. Sel Piro. Saat suaranya terdengar, api yang bersinar seperti sinar matahari segera mengelilingi Wang Xian dan pedang keliling. Api perlahan menyatu, membentuk sangkar api setinggi 3 meter. Tidak ada api yang naik dari seluruh sangkar yang menyala karena api merah dan emas yang mendominasi telah menggumpal menjadi sangkar padat yang nyata. Sel Piro. Ini adalah cara biasa dari seorang immortal. Mereka melihat immortal menjebak keduanya dengan sangkar yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Semua tetua di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dua musuh licik sekarang dengan mudah dijebak oleh Yang Mulia Abadi. Ini adalah keagungan dari seorang immortal, kekuatan yang menakutkan. Yang Mulia Hong Yan, saya mengusulkan untuk segera membunuh mereka. Karena mereka membunuh begitu banyak orang kita tidak bisa melepaskan mereka. Ya, bunuh mereka semua. Satu persatu, para tetua berseru. Mereka memelototi Wang Xian dan pedang keliling dengan mata penuh niat membunuh. Seseorang dari zaman kemunduran Dharma sebenarnya telah menyebabkan kalian menjadi begitu pasif. Kalian semua harus berlatih keras di masa depan karena Yongchang akan turun ke dunia nyata. Kata Hong Yan dengan acuh tak acuh kepada mereka dengan nada sedikit tidak puas. Ya, Yang Mulia Hong Yan benar. Para tetua buru-buru menanggapi dengan hormat. Hong Yan mengangguk tanpa ekspresi saat dia melihat Wang Xian dan pedang keliling. Tanpa emosi dalam suaranya, dia berkata, bakat hebat. Anda adalah talenta yang tak tertandingi bahkan di dunia Yongchang, tetapi Anda tidak boleh membunuh orang di sini. Karena kamu telah membunuh seseorang di sini, tanggung konsekuensinya sekarang. Yang Mulia Hong Yan akan menyerang. Untungnya pemimpin sekte kita datang ke sini tepat waktu. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang akan kita hilangkan hanya untuk membunuh mereka. Keduanya terlalu kuat. Namun, pemimpin sekte kita pasti akan membunuh mereka dengan mudah jika dia menyerang. Setelah mendengar kata-kata dari Yang Mulia Hong Yan, semua penatua sedikit lega. Akhirnya Raja Naga akan dibunuh. Tidak peduli seberapa mirip iblis orang-orang dari dunia nyata, mereka akan mendapat sanksi karena kurang ajar di dunia Yongchang. Yang Mulia Hong Yan terlalu kuat. Satu jarinya bisa membunuh Raja Naga dan pedang keliling. Murid-murid di bawah yang melihat ini juga menghela nafas lega. Adegan pedang keliling membunuh tetua mereka terlalu mengerikan. Karena itu, mereka menghela nafas lega ketika sekelompok talenta tertinggi melihat bahwa ahli immortal ada di sini. Sekarang, mereka telah mengembangkan rasa takut terhadap Raja Naga dan pedang keliling. Apakah begitu? Wang Xian menatap Hong Yan yang mengabaikan mereka, siap menghukum mereka. Wang Xian melengkungkan bibirnya sedikit. Dia adalah seorang immortal, yang pertama dia temui. Mulutnya sedikit bergetar saat dia menatap Hong Yan. Saya benar-benar ingin mengetahui konsekuensinya. Wang Xian berkata sambil melihat pedang keliling, hentikan dia sementara aku membunuh beberapa orang lagi. Ya, Raja Naga. Pedang keliling dengan hormat mengangguk. Kamu sudah menjadi daging di piring. Ketika seorang penatua mendengar apa yang dikatakan Wang Xian, dia menjawab dengan dingin dan meremehkan. Namun, suaranya tiba-tiba terhenti. Di mata banyak orang, pyrocell di sekitar Wang Xian langsung runtuh. Yang menjebak pedang keliling juga langsung jatuh. Energi air biru dan gambar virtual logam emas muncul di sekitar mereka. Biru, warna suci, emas, warna mulia, warna-warna yang bisa bersaing dengan matahari perlahan bangkit dari tubuh mereka. Feng, Ao, Dong, keluarga Liang. Nah, sebelum aku pergi, aku akan menghancurkan kalian dulu. Wang Xian mengejutkan semua orang dengan suaranya yang acuh tak acuh. Setelah melihat pyrocell yang runtuh, kehikmatan menyapu wajah Hong Yan yang tampak tenang. Berhenti bergerak, Roving Sword mengangkat pedang panjangnya dan mengarahkannya ke Hong Yan. Itu hanya tindakan sederhana,
Tapi yang paling mengejutkan semua orang adalah semua pedang logam panjang ke segala arah mengarah ke Hong Yan. Setiap pedang mengandung energi yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Seorang penatua tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat dia menatap Wang Xian dan pedang keliling dengan tak percaya. Alam abadi, aku tidak menyangka kalian berdua bisa maju ke alam abadi. Begitu Hong Yan berbicara, dia tampak tegas. Dia mencuri beberapa pandangan pada pedang panjang di sekelilingnya, dan pancaran pedang menimbulkan sedikit teror dalam dirinya. Dia memandang Wang Xian lagi, dan energi biru yang mirip dengan sinar matahari bersinar dari belakangnya. Kekuatan yang mendominasi di dalamnya menyebabkan ekspresinya menjadi mengerikan. Gelombang kejut air terjun besar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, energi mengerikan segera keluar dari tubuh Wang Xian. Sebagai poros di tengah, wilayah air yang menakutkan menyebar dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam sekejap, gelombang kejut air terjun besar menyelimuti area dengan radius 10 km. Semua orang di sekitar, termasuk ratusan ribu murid dari 3 sekte abadi diliputi oleh gelombang kejut air terjun besar. Tidak, namun, satu komentar yang dibuat Hong Yan membuat ngeri semua tetua dan murid dari 3 sekte abadi. Saat mereka menyaksikan wilayah air mengepung mereka, ketakutan membuncah di mata mereka. Gelombang kejut air terjun hebat. Teknik pertempuran kelas tinggi yang hanya bisa dirilis oleh mereka yang berada di kelas immortal. Dia adalah seorang abadi. Pedang keliling juga seorang immortal. Dia telah mengunci Yang Mulia Hong Yan. Ini. Semua orang merasa seperti terlempar ke dalam keadaan Fugue. Sekarang mereka berada di tengah wilayah air, hanya Yang Mulia Hong Yan yang bertahan. Namun, dia dikunci oleh pedang panjang di sekitarnya. Bahkan Yang Mulia Hong Yan kelas immortal terkunci, dan tidak berani bertindak sembarangan. Hal ini membuat mereka ketakutan. Gelombang kejut air terjun hebat. Kami sebenarnya berada dalam jangkauan serangan immortal. Astaga, keduanya adalah dewa. Tidak heran mereka dapat dengan mudah membunuh para tetua. Karena kita berada di tengah-tengah wilayah perairan dewa, akan terlalu mudah baginya untuk membunuh kita semua. Ketika ratusan ribu murid menyadari mereka telah memasuki wilayah air, tubuh mereka bergetar meski air tidak menyerang mereka. Tapi penindasan dari Yang Abadi menyebabkan rasa pemujaan melonjak dari dalam diri mereka. Hidup mereka sepenuhnya berada di tangan Raja Naga. Raja Naga yang datang dari dunia nyata adalah eksistensi kelas immortal. Hong Yan mengintip ke sekeliling saat dia melihat semua murid dari 3 sekte abadi utama diselimuti oleh gelombang kejut air terjun besar. Wajahnya meringis. Jangan gegabah. Hong Yan menatap Wang Xian dengan tatapan cemberut. Kalau tidak, kamu tidak akan keluar dari Yongchang. Jangan khawatir, aku akan pergi setelah aku membunuh beberapa orang. Apakah dunia Immortal of Yongchang setuju dengan ini? Saat Wang Xian mencibir, 5 pedang panjang di sampingnya mulai berputar. Dia menyapu pandangannya ke semua orang. Aku adalah Raja Naga dari Sekte Naga dari dunia nyata. Biarkan saya memberi Anda nasihat. Saat dunia Yongchang turun ke dunia nyata, jangan menonjolkan diri dan jangan menyinggung perasaanku. Keluarga Feng, keluarga Ao, keluarga Dong, keluarga Liang melangkah maju untuk menerima penilaianmu. Aku adalah Raja Naga dari Sekte Naga dari dunia nyata. Biarkan saya memberi Anda nasihat. Saat dunia Yongchang turun ke dunia nyata, jangan menonjolkan diri dan jangan menyinggung perasaanku. Keluarga Feng, keluarga Ao, keluarga Dong, keluarga Liang melangkah maju untuk menerima penilaianmu. Suara Wang Xian bergema melintasi radius 10 km saat dia menatap dingin ke arah orang-orang di depannya. Gemuruh. Pada saat yang sama dia berbicara, gelombang kejut air yang mengerikan muncul di langit di atas seluruh wilayah air. Energi bencana itu membuat semua murid dan tetua dari 3 sekte abadi merinding. Hong Yan menatap tajam ke arah Wang Xian dan pedang keliling. Namun, dia takut mengambil tindakan. Ada beberapa ratus ribu murid di sekitar dan kebanyakan dari mereka bahkan belum mencapai alam bawaan. Jika dia mengambil tindakan, serangan mereka akan menyebabkan kematian ratusan ribu murid ini. Murid-murid ini membentuk fondasi dunia Yongchang dan dia takut merusaknya. Di sekitar Wang Xian, semua orang sangat serius dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka menatap Wang Xian dan pedang keliling dengan ketakutan dan gentar. Keluarga Feng, keluarga Ao, keluarga Dong, keluarga Liang, maju sekarang. Suara tanpa emosi Wang Xian terdengar sekali lagi. Dia melihat ke seberang kerumunan dan menemukan bahwa tidak ada yang menanggapi. Ledakan. Wang Xian melambaikan tangannya dan gelombang kejut air yang menakutkan menyerang tetua sekte pembunuh abadi.
Tidak, 20 tetua sekte pembantai abadi tercengang dan segera melarikan diri dengan ngeri. Bam, bam, namun, energi yang tak tertandingi itu masih jatuh pada tubuh 5 sesepuh. Penghancuran total instan. Sementara mereka berada di wilayah gelombang kejut air terjun besar yang menakutkan, tubuh mereka tidak dapat menahan serangan mengerikan dari dewa. Jika tidak ada yang melangkah maju, aku harus membunuh semua orang di sini. Wang Xian memandang tanpa emosi ke arah kerumunan dan berkata dengan dingin. Tidak, kata-kata Wang Xian telah menimbulkan ketakutan yang lebih besar pada kerumunan. Kekal, mereka sekarang menghadapi immortal. Selain itu, ada 2 dari mereka. Jika mereka berdua ingin membunuh mereka, mereka dapat melakukannya hanya dengan lambaian tangan. Mereka dari keluarga ini melangkah maju sekarang. Jangan melibatkan orang lain. Seorang elder dari Yongchang Immortal Sekte berbicara dengan getir dan lembut. Melihat keadaannya, jelas bahwa Raja Naga ingin membunuh orang-orang dari keluarga ini. Karena mereka telah menyinggung yang abadi, mereka harus membayar harganya. Tidak, jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Feng, keluarga Ao, dan 10 kekuatan lainnya dapat merasakan tatapan dari kerumunan di sekitarnya. Seketika, keputusasaan memenuhi wajah mereka. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa mereka masih akan dibunuh ketika Yang Mulia Hong Yan ada. Anggota dari 10 kekuatan aneh ini dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka telah menyinggung seorang immortal. Abadi yang menakutkan. Ledakan. Pada saat ini, seluruh langit diwarnai merah. Ini sangat kontras dengan wilayah air biru yang membentang 10 km. Di atas wilayah air, 2 sosok berdiri seperti matahari menyilaukan di udara. Yao Yang, gerhana. Hong Yan mengangkat kepalanya dan melihat 2 sosok terbentuk di langit. Dia langsung berteriak. 2 dewa lain dari Sekte Abadi Yongchang telah muncul. Yang Mulia Yao Yang dan Yang Mulia Eclipse ada di sini. 2 dewa lagi ada di sini. Kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Kami memiliki 3 dewa di pihak kami. Raja Naga dan Pedang Keliling pasti tidak berani bergerak sekarang. 3 dewa melawan 2. Segalanya akan menjadi sulit bagi Raja Naga dan bawahannya. Dengan dewa lain dari dunia Yongchang kita di sini, bahkan Raja Naga dan Pedang Keliling akan mati di tempat ini. Raja Naga dan Pedang Keliling harus mati. Melihat penampilan kedua dewa, mereka yang berasal dari 10 keluarga berseri-seri dengan kegembiraan. Munculnya kedua yang mulia berarti mereka tidak harus mati. Keduanya berdiri di langit dan menatap tepat ke arah Wang Xian dan Pedang Keliling dengan ekspresi serius. Apakah kamu Raja Naga? Mari akhiri ini di sini dan jangan mendorongnya terlalu jauh. Sesosok menatap Wang Xian dan berkomentar dengan dingin. Haha, saya akan berhenti tepat setelah saya membunuh mereka yang ingin saya bunuh. Melihat kedatangan 2 dewa, Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya. Di dalam gelombang kejut air terjun besar, gelombang kejut air yang mengerikan diluncurkan ke berbagai orang. Beberapa waktu yang lalu, dia secara kasar dapat memverifikasi siapa yang berasal dari 10 keluarga aneh ini melalui mata yang lain. Apa? Tidak. Yang Mulia Yao Yang. Yang Mulia Gerhana. Selamatkan kami. Selamatkan kami. Murid-murid dari 10 keluarga ini dipenuhi dengan keputusasaan dan mereka berteriak minta tolong dengan ngeri. Ketika kedua sosok itu melihat Raja Naga terus menyerang, mereka mengerutkan kening dan jelas tidak puas. Mereka tidak bisa berhenti dan tidak akan bisa. Di sekitar mereka, beberapa ratus ribu murid menyaksikan perkembangan itu dengan ketakutan. Meskipun kedatangan 2 dewa lainnya, Raja Naga tetap melakukan apa yang diinginkannya. Ini tidak diragukan lagi sama dengan mengejek seluruh dunia Yongchang mereka. Haha, sudah hampir 2 bulan sejak saya datang ke Yongchang. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Mari kita bertemu lagi di dunia nyata. Setelah gelombang kejut air, Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan melihat ketiga dewa. Ayo pergi. Dia berteriak pada Roving Sword. Detik berikutnya, keduanya berubah menjadi ilusi dan terbang menuju timur dengan kecepatan luar biasa. Ingat peringatanku, saat Anda memasuki dunia nyata, tetaplah low profile. Suara Raja Naga bergema di langit. Gelombang kejut air terjun besar menghilang. Dan suasana sedih pun hilang. Mereka telah menuju ke timur. Arai roh ke arah itu adalah yang terlemah. Sepertinya mereka ingin keluar. Serangan dari susunan roh saat ini hanya akan merusak mereka dengan parah dan tidak membunuh mereka. Suara dari 3 dewa terdengar dan mereka bertiga menatap dengan getir ke arah di mana Wang Xian dan Pedang Keliling melarikan diri. Arai roh telah rusak dan mereka telah pergi.
Setelah 10 detik hening, percikan api yang berkelap-kelip di mata Hong Yan menghilang dan dia berkomentar. Yao Yang dan Eclipse tetap diam dan melihat ke arah para murid di bawah mereka. Desir-desir-desir. Pada saat ini, sosok demi sosok tiba dengan kecepatan luar biasa. Apa masalahnya? Mengapa ada serangan tingkat immortal yang datang dari sini beberapa waktu lalu? Hong Yan, apa yang terjadi? 3 sosok lainnya berdiri di langit, mengerutkan kening saat mereka mengajukan pertanyaan ini. Ada 2 dewa dari dunia luar. Salah satunya disebut Raja Naga sedangkan yang lainnya adalah pedang keliling. Mereka membunuh beberapa orang kita. Hong Yan berkomentar saat matanya berkedip. Saat berikutnya, dia menunjuk ke Xiao Xiao. Paman Yan. Xiao Xiao terbang mendekat dan menyapanya dengan lembut. Abadi dari dunia nyata. Masih ada yang abadi dari dunia nyata. 3 pria lainnya terkejut. Salam, Paman. Keduanya kemungkinan telah maju ke alam abadi di dunia kita. Xiao Xiao membungkuk pada kelompok dewa dan melaporkan dengan hormat. Ketakutan dan rasa hormat memenuhi matanya. Hah, maju ke alam abadi di dunia kita. Dewa-dewa lainnya terkejut dan memusatkan perhatian mereka pada Xiao Xiao. Ya, Xiao Xiao menganggukkan kepalanya sebelum melanjutkan, aku melihatnya ketika aku pergi ke dunia nyata. Namanya Wang Xian dan dia seharusnya berusia 21 tahun di tahun ini. Dia telah bangkit dalam waktu yang sangat singkat dan mendirikan sekte suci, Sekte Naga, di dunia nyata. Bersama dengan Sekte Naganya, dia telah menimbulkan ketakutan pada semua keluarga dan klan di seluruh dunia bawah. Seluruh aliansi Sekte Ortodoks dan Diabolisme tidak berani menyinggung perasaannya. Dia bahkan melawan sekte terkuat di dunia bawah, Sekte Suci Donghua, dan membunuh puluhan ahli mereka. Menurut apa yang saya tahu, caranya melakukan sesuatu itu sombong. Dia tidak akan melepaskan siapapun karena menyinggung perasaannya. Terlebih lagi, kekuatannya sangat kuat. Selama pertempuran antara Sekte Ortodoks dan Diabolisme, Raja Naga membawa pasukan yang hampir setara dengan Sekte Ortodoks dan Diabolisme. Dia bahkan bertarung dengan ahli tertinggi dari Sekte Ortodoks dan Diabolisme, dan memasuki Yongchang secara kebetulan. 2 pria parubaya yang ayahku selamatkan belum lama ini adalah ahli tertinggi dari Sekte Ortodoks dan Diabolisme. Kata Xiao Xiao kepada para dewa lainnya. Mengingat perbuatan Raja Naga dari Sekte Naga di dunia bawah, dia sangat terkejut. Terutama kekuatan kelas immortal yang baru saja dia tampilkan membuatnya ngeri. Bakatnya benar-benar tak tertandingi. 21. Seorang immortal berteriak saat dia melebarkan matanya dengan rasa tidak percaya. Immortal berusia 21 tahun. Konsep apa ini? Sebagian besar dari mereka telah hidup selama berabad-abad sebelum mereka menemukan peluang untuk maju ke alam abadi. Namun, Raja Naga baru berusia 21 tahun. Bakat seperti itu tak terlukiskan. Ya, 21 tahun. Tidak ada seorang pun di dunia nyata yang berani menyinggung perasaannya. Baik Sekte Ortodoks maupun Diabolisme waspada dan takut padanya. Xiao Xiao menganggukkan kepalanya dengan paksa. Salam untuk pemimpin sekte dan yang mulia. Pada saat ini, tetua dari 3 sekte abadi terbang mendekat dan membungkuk kepadanya dengan hormat. Pemimpin sekte, Raja Naga itu telah dipromosikan menjadi pandai besi dan Grand Master Alkimia beberapa hari yang lalu. Tetua Agung dari Sekte Abadi Dahong berkata kepada salah satu dewa dengan takjub. Pandai besi dan Grand Master Alkimia. Mata dewa itu bersinar dan dia bertukar pandang dengan dewa di sampingnya dengan mata penuh rasa tidak percaya. Aku tidak berpikir bahwa akan ada keberadaan jahat seperti itu di dunia nyata Raja Naga dari Sekte Naga. Kata Hong Yan perlahan. Tidak peduli betapa menakjubkannya dia, mereka hanya memiliki 2 dewa. Mengingat kekuatan Yongchang, mereka pasti akan binasa di sini jika mereka tidak melarikan diri. Kata Eclipse dengan ekspresi gelap, mengingat sifat sombong dan kesombongan Wang Xian. Lupakan, memiliki 2 orang dari dunia nyata yang bisa maju ke alam abadi sudah cukup menakutkan. Sepertinya kita harus berhati-hati saat bertemu dengan Sekte Naga. Setelah Yongchang turun ke dunia nyata, mari tetap low profile. Saat semua dunia 9 kuali turun ke dunia nyata, akan ada konflik dan pertempuran tidak bisa dihindari. Mari kita tunggu Yongchang turun ke dunia nyata. Yang abadi berkomentar satu persatu saat mereka melihat ratusan ribu murid di bawah. Dengan perubahan sikap yang cepat, mereka bergiliran dan menghilang. Setelah mendengar percakapan antara dewa, para murid dari 3 sekte abadi utama di bawah tercengang dan ngeri. Immortal berusia 21 tahun. Dia mendirikan sekte suci di dunia nyata untuk melawan seluruh dunia bawah. Seorang Grand Master dalam pandai besi dan alkimia. Selain itu,
Pedang keliling yang menakutkan dikenal sebagai ahli pedang jenius yang langka di Sekte Pembantaian Abadi selama 10.000 tahun terakhir. Semuanya menambah ketidakpercayaan mereka. Sosok yang mendominasi seperti itu sebenarnya ada di zaman kemunduran Dharma, dunia dengan kekuatan tempur sampah. Untuk sesaat, semua orang menggelapkan ekspresi mereka. Sepertinya bahkan ketika Yongchang turun ke dunia nyata, ke zaman kemunduran Dharma, kita tidak boleh bertindak terlalu kurang ajar. Murid-murid yang siap memasuki dunia nyata dan membuat nama mereka tiba-tiba kehilangan motivasi. Kontes besar dari 3 sekte abadi utama masih berlangsung, tetapi semua talenta tertinggi dipenuhi dengan kepahitan. Batuk, cedera ini akan memakan waktu setidaknya beberapa hari untuk pulih. Pada saat ini, Wang Xian mau tidak mau memuntahkan seteguk darah segar. Dia menghapusnya dari wajahnya yang tampak pucat, puluhan ribu meter di udara. Pedang keliling, di sampingnya, juga ditutupi oleh luka. Namun, luka mereka tidak serius karena mereka sudah bersiap untuk itu. Setelah merobek arai, Wang Xian langsung berubah menjadi naga ilahi untuk memblokir sebagian besar kerusakan arai. Akhirnya, kita keluar. Sudah hampir 2 bulan. Merasakan energi spiritual yang jarang di sekitarnya, Wang Xian malah merasakan rasa memiliki. Dia melihat ke bawah sambil tersenyum. Bangunan beton di kota dan jalan yang ramai. Meskipun tidak ada bedanya dengan dunia Yongchang, rasanya sangat familiar baginya. Aku tidak tahu di mana kita sekarang, tapi pasti ada kota di bawah. Ayo turun, konfirmasikan lokasi kita, dan bersiaplah untuk kembali. Wang Xian berseri-seri. Dengan gerakan cepat, keduanya muncul di jalan seolah-olah mereka telah berteleportasi. Mobil-mobil lewat di sekitar mereka, dan Wang Xian melihat sebuah tanda. Kota Wen tidak jauh dari Sekte Suci Donghua. Ini sekitar 8 jam perjalanan, dan akan lebih cepat jika kita terbang. Wang Xian melihat waktu itu, dan saat itu tengah hari. Aku ingin tahu apakah Su King, King Yue, Xiao Yu, dan Ajaya merindukanku. Lagi pula, mereka mungkin mengkhawatirkanku saat aku tidak ada. Wang Xian tersenyum. Xiao Yu, Su King, dan yang lainnya mungkin khawatir setelah dia memasuki dunia Yongchang, tetapi mereka tidak akan terlalu sedih karenanya. Dengan keberadaan Naga dan Ajaya, mereka akan tahu bahwa dia masih hidup. Ini bisa membuat mereka tidak terlalu khawatir. Ayo beli telepon dan terbang kembali. Wang Xian memberitahu pedang keliling dan masuk ke toko yang mengumpulkan emas. Mereka menjual sisa emas di ring luar angkasa dan membeli telepon. Mari kita hubungi mereka. Wang Xian mengungkapkan senyum lebar dan menghubungi Xiao Yu di teleponnya. Hah? Kenapa tidak ada yang menjawab? Wang Xian sedikit mengernyit dan memanggil Guan Su King, lalu Lan King Yue satu persatu. Tapi tidak ada yang mengangkat telepon mereka. Apa yang mereka lakukan? Wang Xian ragu saat dia menuju ke jalan yang tidak terlalu padat penduduknya, siap untuk terbang kembali ke River Town. Haha, hari ini, pemimpin sekte kita dan Kaisar Qi dari Diabolisme akan memimpin sekte suci ke River Town. Kali ini, sekte naga akan dimusnahkan. Iya itu bagus. Ingat saat Raja Naga dan gengnya begitu sombong sebulan yang lalu. Sekarang Raja Naga sudah mati, dan pemimpin sekte sudah kembali. Dia akan bekerja dengan Kaisar Qi untuk memusnahkan sekte naga. Aku ingin pergi hari ini. Sayangnya, tingkat kultivasi saya terlalu rendah, dan kami hanya bisa membaca berita di forum Underworld. Kudengar semua orang kepercayaan Raja Naga sangat cantik, cek-cek. Diabolisme telah mengatakannya. Mereka ingin semua orang yang terkait dengan Raja Naga sangat menderita. Haha, kurasa orang kepercayaannya akan disiksa oleh orang-orang diabolisme. Kakak Liu, apakah menurutmu mereka lebih cantik dariku? Bagaimana mereka bisa lebih cantik dari Nanan? Haha, jangan repot-repot membandingkan dirimu dengan orang-orang yang hancur. Tepat ketika Wang Xian tiba di jalan terpencil, beberapa pemuda dan pemudi sedang duduk di mobil konvertibel, tertawa dan bertukar percakapan. Mereka bersuka cita atas kemalangan orang lain. Pemimpin sekte dan Kaisar Qi kami telah kembali sebagai penguasa. Sekarang aliansi sekte ortodoks dan diabolisme telah bersatu, dunia bawah ini akan menjadi dunia bawah kita. Itu benar. Bagaimanapun, sekte naga hanyalah keberadaan sekilas. Beberapa pemuda sedang merokok sambil bercakap-cakap dengan gembira. Bam! Pada saat ini, sepasang tangan besar tiba-tiba jatuh ke mobil di samping mereka. Cek. Kelompok itu ketakutan dan berseru, siapa yang melakukan ini? Para murid dari Sekte Suci Donghua menoleh dan menatap tajam. Ni Wushuang dan Kaisar Qi kembali. Mereka pergi untuk memusnahkan Sekte Naga. Suara tanpa emosi Wang Xian terdengar di samping telinga mereka. Ketika mereka melihat Wang Xian,
mereka terkejut dan mulai mengamatinya dengan hati-hati. Setelah hampir 2 bulan, rambut Wang Xian tumbuh sedikit lebih panjang. Saat dia naik ke level 9, wataknya juga berubah. Ada kesucian bawaan dan aura agung di sekelilingnya. Cek, siapa kamu? Beraninya kau memanggil pemimpin sekte kami dengan namanya. Apakah kamu terlalu bersemangat untuk mati? Brengsek, apakah Anda tahu siapa yang memiliki dunia saat ini? Murid muda itu tidak bisa mengenali Wang Xian. Mereka memelototi Wang Xian saat mereka memarahinya. Weng, berbicara. Wang Xian melambaikan tangannya pada dua pemuda dan air mendidih yang merupakan suhu panas terik mengelilingi kedua pemuda itu. Dia menatap pemuda yang tetap diam selama ini, dan menanyainya. Anda, saat pemuda itu ingin berbicara, dia melihat dua temannya yang lain berubah menjadi genangan darah dengan menyeramkan. Matanya melebar dan dia menatap Wang Xian dengan ketakutan. Kamu. Aduh. Di ujung lain, beberapa gadis menjerit ketakutan saat mereka bersembunyi di dalam mobil. Berbicara, niat membunuh menggenang di Wang Xian secara bertahap dan menyelimuti pemuda itu. Merasakan cengkeraman di tenggorokannya dari iblis yang sepertinya berasal dari jurang, pemuda itu menggigil hebat. Ia pemimpin sekte kami kembali beberapa saat yang lalu. Hari ini, mereka membawa grup ke River Town untuk memusnahkan sekte naga. Kakak, jangan bunuh aku jangan. Siapa yang mengira Ni Wushuang dan Kaisar Qi masih hidup? Selanjutnya, mereka bersekutu untuk memusnahkan sekte nagaku. Besar. Wajah Wang Xian berubah serius dan niat membunuh yang keluar dari tubuhnya bahkan memperkuat atmosfer di sekitarnya. Ekspresi pemuda itu menjadi seputih salju dan genangan cairan menetes dari celananya. Sepertinya seseorang mengejar kematiannya sendiri lagi. Wang Xian menggerutu pelan dan niat membunuh yang gila melintas di matanya. Jika kalian berani menyentuh Xiao Yu dan yang lainnya, aku akan mengirim seluruh dunia bawah ke neraka untuk menemani mereka. Ledakan. Aura menakutkan meletus dan sosok Wang Xian menghilang ke arah tepi langit. Pedang keliling mengikuti dari belakang. Hehe. Pria muda yang selamat dari cobaan itu menatap kaget pada dua pria yang menghilang. Matanya membelalak dan dipenuhi rasa takut. Tampak belakang itu sangat familiar. Dia mungkinkah Raja Naga? Dia pasti. Pemuda itu berteriak keras seperti orang gila. Dia melihat ke sampingnya. Beberapa waktu yang lalu, dia memiliki dua kakak laki-laki lainnya. Sekarang, dia tidak punya siapa-siapa bersamanya. Tidak ada yang tersisa dari mereka. Kekuatan mengerikan itu dan tampilan belakang yang familiar itu pasti milik Dragon King. Kotoran. Dia berkata jika sesuatu terjadi, dia akan mengirim seluruh dunia bawah ke neraka. Setelah itu, pemuda itu segera mengeluarkan ponselnya dan masuk ke situs Underworld. Hari ini, dunia bawah sangat hidup. Kembalinya para raja, Ni Wushuang bersama dengan Kaisar Qi dari Diabolisme dan beberapa sekte suci lainnya telah mencapai kesepakatan untuk memusnahkan sekte naga. Hari ini, sekte naga pasti akan dimusnahkan. Semua yang terkait dengan Raja Naga juga pasti akan dibunuh. Hari ini adalah pertama kalinya aliansi sekte ortodoks bekerja dengan Diabolisme untuk membasmi sekte naga yang arogan. Sekarang Raja Naga sudah mati, sekte naga pasti harus dimusnahkan. Bunuh semua orang dari sekte naga. Bunuh kerabat Raja Naga. Haha, jangan biarkan siapapun. Raja Naga dari sekte naga telah membunuh ahli diabolisme yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, kami akan membiarkan sekte naga mengalami apa yang lebih buruk dari kematian. Beberapa utas disegarkan dengan panik di situs web dunia bawah. Semua seniman bela diri di dunia bawah sangat gembira. Beberapa hari sebelumnya, pemimpin sekte dari sekte suci Donghua dan Kaisar Qi dari Diabolisme telah kembali. Setelah mereka kembali, mereka langsung mengumumkan bahwa perseteruan antara aliansi sekte ortodoks dan Diabolisme akan dimaafkan. Sekte suci Donghua dan Istana Mayat Iblis bahkan mengumumkan bahwa mereka akan bergabung menjadi satu sekte suci abadi. Insiden yang tak terhitung jumlahnya mengejutkan seluruh dunia bawah. 2 bulan lalu, Raja Naga dari Sekte Naga dan seorang pendekar pedang bertarung dengan Ni Wushuang dan Kaisar Qi. Pada akhirnya, mereka berempat memecahkan langit dan sepertinya telah memasuki dunia yang berbeda. Beberapa hari sebelumnya, mereka kembali secara resmi untuk membuat berita mengejutkan. Aliansi Sekte Ortodoks dan Diabolisme telah mengesampingkan perseteruan mereka. Sekte Suci Donghua bergabung dengan Istana Mayat Iblis. Setiap insiden ini telah mengejutkan seluruh dunia bawah. Pagi ini, mereka mengumumkan akan memusnahkan Sekte Naga. Hal ini langsung menyetrum berbagai kekuatan. Kekuatan Sekte Naga terlalu menakutkan. Sampai-sampai mereka takut pada Sekte Naga.
Bahkan ketika Raja Naga tidak ada, mereka masih ditakuti oleh Sekte Naga saat ini. Memusnahkan Sekte Naga adalah apa yang ingin dilihat oleh berbagai Sekte Suci. Raja Naga sudah mati, Sekte Naga pasti akan dimusnahkan. Pria muda itu melihat utas terpanas. Ada juga sejumlah besar balasan di utas ini. Utas itu dengan jelas menunjukkan bahwa Raja Naga telah mati dan Sekte Naga telah kehilangan kekuatan untuk membalas. Mereka pasti akan dimusnahkan. Orang yang memulai utas bahkan memperjelas bahwa pemimpin Sekte Niu Shuang dan Kaisar Qi yang secara pribadi mengklaim bahwa Raja Naga telah mati. Cek. Raja Naga belum mati. Dia sama sekali tidak mati. Selain itu, dia bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Saya pasti harus memberitahu anggota lain dari sekte saya sekarang. Ekspresi pemuda itu berubah serius dan dia merasa dunianya berputar. Dia langsung menghubungi beberapa nomor. Namun, tidak ada yang mengangkat panggilan tersebut. Mungkinkah mereka sedang dalam perjalanan untuk memusnahkan Sekte Naga? Wajah pemuda itu memutih dan keputusasaan merayapinya. Raja Naga belum mati. Jika Sekte Naga dimusnahkan, dunia bawah akan tamat. Ini tidak akan berhasil. Aku harus menyebarkan berita di dunia bawah dan memberitahu semua orang bahwa Raja Naga belum mati. Pemuda itu mulai mengedit utas sebelum mengirimnya ke situs web dunia bawah. Raja Naga telah kembali. Dia belum mati. Terlebih lagi, dia bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Meskipun dia telah memulai utas, tidak ada minat. Kalaupun ada komentar, kebanyakan orang tidak akan percaya. Kematian Raja Naga dikonfirmasi oleh pemimpin Sekte Niu Shuang dan Kaisar Qi. Jadi bagaimana jika dia tidak mati? Bahkan jika Raja Naga menunjukkan dirinya di River Town saat ini, dia harus mati. Pada saat ini, dia terkejut dengan jawaban yang dilihatnya. Itu adalah tautan ke utas lain. Siaran langsung penghancuran Sekte Naga. Dia mengklik utas dan melihat-lihat dengan cepat. Ketika dia melihat beberapa balasan terakhir, wajahnya menegang. Pakar terkuat yang memimpin pemusnahan Sekte Naga bukanlah pemimpin Sekte Niu Shuang atau Kaisar Qi. Mereka adalah 4 lelaki tua yang jauh lebih kuat dari pemimpin Sekte Niu Shuang dan Kaisar Qi. Bahkan jika Raja Naga masih hidup, Sekte Naga pasti akan dimusnahkan kali ini. Raja Naga juga akan menemui ajalnya. 4 lelaki tua yang bahkan lebih menakutkan daripada pemimpin sekte. Keempat orang tua itu. Pria muda itu tercengang dan mengerutkan kening. Dia mengingat momen beberapa hari yang lalu ketika dia melihat sekilas pemimpin sekte. Pemimpin sekte hanya bersekutu dengan diabolisme setelah dia kembali dari dunia itu. Mungkinkah ada 4 karakter lain yang bahkan lebih kuat dari pemimpin sekte kita? Dengan kata lain, bahkan jika Raja Naga memiliki nyali untuk kembali, dia juga akan dibunuh. Haha, ini bagus. Sempurna. Raja Naga, beraninya kau membunuh kakak laki-lakiku. Kamu juga akan mati. Mengirim seluruh dunia bawah ke neraka. Anda bisa menuju ke sana sendiri. Mengingat puncak dan lembah hidupnya, pemuda itu tidak bisa menahan tawa dengan seringai menyeramkan. 620.